Minum Bapak Ibu dengan walaupun dengan kondisi yang agak tidak sedikit bersahabat, tetapi tidak mensurutkan langkah kita untuk dapat hadir dalam acara wirid pengajian takziah yang insya Allah akan kita laksanakan pada maghrib hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu, kami sampaikan selamat datang di rumah almarhum Ibu Hajah Ros Maliana atau kita kenal dengan Ibu Nani. Pada kesempatan pada malam hari ini kita datang dan hadir dan duduk di rumah almarhum ini dalam rangka untuk takziah, pengajian takziah yang sempat tertunda kita laksanakan karena berkenaan dengan Ramadan dan Lebaran, libur Lebaran. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa untuk melaksanakan ke depannya. Bapak Ibu, kita nanti akan azan Isya itu sekitar jam 7.33. Jadi rangkaian acara kita pada malam hari ini yaitu tausiah wirid takziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita yang alhamdulillah beliau telah duduk dan ada bersama-sama kita semua, dan kemudian juga akan ditutup dengan akan juga disampaikan doa oleh Bapak Ustadz, dan kemudian sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Pengurus Masjid Sirol Jannah, dan juga sepatah dua patah kata sepatah dua kata dari Kongsi Kematian RT 003 RW 04, dan kemudian juga sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh keluarga. Bapak Ibu, untuk persingkat waktu kita persilahkan pada Bapak Ustadz Al-Kiram untuk menyampaikan tausiahnya kita pada malam hari ini. Pada Bapak Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Surah Darul Jannah, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait yang dalam hal ini Allah jadwalkan 22 Maret kemarin memanggil ibu kita Bu Nani, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa jadwal berikutnya adalah kepada kita yang bertakziah pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah takziah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sikap seorang mukmin yang disebutkan pada perkataan ini, firman Allah. Yang pertama, kita ini milik Allah, Pak. Jadi mau kapan dipanggil oleh Allah, namanya milik Dia. Seperti bapak ibu menyimpan uang di bank, mau didepositokan sekian waktu, mau dibiarkan di situ, mau ditarik, itu urusan bapak ibu karena pemiliknya bapak ibu. Kita ini adalah milik Allah. Kapan mau dia panggil, kapan dia biarkan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Kita ini akan dikembalikan kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, kita amalkan semasa hidup di dunia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada ayat
yang kita bacakan muqaddimah tadi itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang tersebutkan terdapat dalam surah yang Allah memberi nama surahnya dengan surat kekuasaan, surah Al-Mulk, yang ayat-ayatnya dalam surah ini melukiskan kepada kita bahwa segalanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, termasuk menghidupkan dan mematikan. Allah berfirman pada ayat yang pertama surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulku, maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Bapak Ibu, di antara contoh dan tanda Allah itu berkuasa disebutkan pada ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata, dia menciptakan kematian. Jadi Pak Bu, dalam ayat ini kematian itu makhluk ciptaan Tuhan. Allazi khalaqal mauta wal hayata, sebagaimana kehidupan itu juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian makhluk, kehidupan itu makhluk, kita makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, hewan makhluk, semuanya itu nanti akan dimatikan, akan dibinasakan. Kapan itu dimatikan? Ketika kiamat. Jadi Pak Bu, ada satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Kata Nabi begini, nanti semua yang diciptakan itu dimatikan semuanya, ada satu lagi yang tersisa yang belum dimatikan. Sehingga di padang mahsyar dipanggil oleh Allah, "Hai sini. Apa yang belum dimatikan?" Itulah ciptaan Allah yang bernama kematian itu. Panggil, datanglah ia dalam bentuk kambing, dalam bentuk domba, disembelihlah. Semenjak hari itu tidak ada lagi ciptaan yang bernama kematian. Terus mulai apa lagi? Mulailah episode kedua dari kehidupan, namanya kehidupan akhirat. Oh, kalau kehidupan akhirat itu tidak ada matinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Jadi begini, bukti tanda Allah itu maha berkuasa di alam raya ini, Allah buat sistemnya, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadi kalau tidak ada yang meninggal, hidup selamat, sesak penuhlah alam kita ini. Satu kemestian, setiap kita Pak sudah tuliskan ajalnya. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang membuat proposal kepada Allah, ya Allah saya ingin hidup seumurnya, hidup 1000 tahun lagi. Kalau itu permintaan kita, silakan pindah dari alam raya ini. Karena apa? Tempat kita ini dibuat oleh Allah, sistemnya ada yang meninggal, yang lahir, meninggal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada pula di antara ulama tafsir yang berkata, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia menciptakan kematian dan kehidupan, bukti tanda Allah itu berkuasa. Yang dimaksud al-mauta itu adalah segala, dia adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang menyedihkan, memilukan hati. Meninggal satu di antara keluarga, tidak beruntung perniagaannya, tidak lulus pada ujian tertentu, ya tidak naik-naik pangkatnya, pokoknya negatif. Itu dilambangkan dengan al-mauta. Adapun al-hayata, kan ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hayata itu adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang menggembirakan hati, menggembirakan jiwa. Dapat anak, dapat cucu, naik pangkatnya, lulus pada ujian tertentu, itu disimbolkan dengan al-hayat. Bukti tanda Allah itu maha berkuasa. Dua keadaan itu silih berganti, terus diperedarkan Allah kepada kita. Sudah yang menyedihkan yang disimbolkan dengan al-mauta, kadang yang membahagiakan, menggembirakan yang disimbolkan dengan al-hayat. Dua keadaan itu silih berganti. Itu Allah menunjukkan berkuasa dia. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang bermohon kepada Allah, ya Allah saya ingin bahagia terus hidup di dunia ini, nggak ada sedihnya, nggak bisa, nggak bisa. Karena itu sistem yang Allah buat di alam.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, meninggal satu di antara keluarga, lalu kita sedih seperti yang dialami keluarga Bunani ini. Manusia, Nabi Muhammad meninggal kenanya dia menangis manusia. Tapi jangan sampai bahwa itu kita tidak menerima takdir yang kemudian itu merusakkan akidah kita. Tetapi itu Allah katakan begini, baik yang disimbolkan dengan al-mauta yang memilukan hati, atau yang disimbolkan dengan al-hayata yang menggembirakan jiwa, kedua-duanya itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalan. Bapak Ibu, dalam Al-Quran ujian itu tidak hanya disimbolkan dengan al-mauta yang memilukan, menyedihkan hati, tetapi ujian juga adalah yang disimbolkan dengan al-hayata yang membahagiakan, menggembirakan jiwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi selama ini kita menganggap ujian itu yang sedih-sedih saja, yang pilu. Jarang kita berkata, Pak Ibu itu sudah lama tidak dapat anak, lalu Allah anugerahkan anak. Bu, hati-hati, Ibu lagi diuji oleh Allah dengan anak itu. Jarang komentar kita begitu. Padahal hakikatnya iya, itu ujian dari Allah, bisa mendidiknya atau tidak ya. Jarang kita berkata kepada seseorang yang baru dapat pangkat jabatan, Bu, hati-hati dengan jabatan itu, Ibu lagi diuji oleh Allah. Jarang komentar kita begitu. Padahal hakikatnya iya memang itu diuji oleh Allah, bisa bersyukur dia atau kufur nikmat. Tetapi Pak Bu, survei di lapangan membuktikan betapa banyak orang sukses ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang memilukan, tapi tidak sukses ketika diuji oleh Allah dengan nikmat, dengan karunia, dengan pangkat jabatan. Meninggal satu di antara keluarga. Aduh Pak Ustaz, seolah-olah kami tidak begitu menerima, terlalu cepat, kami ingin bersama. Tapi 2-3 hari setelah itu, ya bagaimana lagi Pak Ustaz? Sudah ketentuan dari Allah, mau berlitar-litar pun air mata, tentu nyawa tidak mungkin lagi datang kembali. Akhirnya dia menerima. Tetapi tidak sedikit orang ketika diuji oleh Allah dengan nikmat, dengan karunia, lupa dengan teman, lupa dengan dirinya, sombong, lalu lupa dengan Allah yang menganugerahkan nikmat itu kepada. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian sidang jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kesedihan yang dialami keluarga besar Bunani adalah kesedihan kita semua Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kedatangan kita untuk takziah, untuk membahagiakan, menggembirakan bahwa apa yang dialami keluarga besar Bunani juga akan kita alami semuanya, karena setiap kita sudah tertulis ajalnya Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengelak. Mudah-mudahan kata Nabi, iza mata ibnu Adam inqata amalu, setelah meninggalnya anak Adam terputus amalnya kecuali 3 ini. Mungkin dulu pernah bersedekah, sedekahnya itu mengalirkan terus pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, insya Allah itu akan mengalirkan terus pahalanya. Anak-anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita bermohon, berdoa kepada Allah nanti spesial kita doakan agar kiranya beliau ditempatkan di tempat Jannatul Firdausil A'la insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kepada kita yang bertakziah, kepada keluarga besar ya, insyaallah Nabi kita berpesan begini Pak Bu, kafa bil mauti ibrah, cukuplah dengan mengingat kematian pelajaran berharga. 86 tahun Pak ya beliau. Yang Allahu a'lam apakah kita yang hadir sekarang ini akan mendapatkan usia yang sebanyak itu. Bonusnya dari umur Nabi 63 tahun sudah sangat banyak. Keberkahan usia, keberkahan umur insyaallah. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan apakah yang paling jauh? Yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. 86 tahun bagi ibu kita almarhumah itu sungguh sangat jauh. Bagaimana dengan kita? Apakah waktu yang tersisa yang Allah masih berikan kepada kita, nyawa masih naik turunnya nafas kita, apakah kita akan optimalkan untuk bekal akhirat kita atau tidak? Kenapa? Karena yang lalu sudah berlalu, tidak mungkin kita kembali pada hari-hari itu Pak Bu, memperbaiki amalan kita, memperbaiki ibadah kita, tidak bisa.
Maka Imam Al-Ghazali berkata setelah menyanyikan yang paling jauh itu waktu yang berlalu, tak mungkin wak balik ke sinan lain. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apakah sesuatu yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita kematian. Dan tahu-tahu kita, apakah ambo yang dulu Bapak Ibu ini Allah alam, tidak ada syaratnya bahwa yang mati itu lamu dulu rumah sakit. Tidak ada syarat itu. Tidak ada pula syaratnya yang tua dulu baru yang muda-muda. Tidak ada pula, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oh, ini rajo tidak mati. Tidak, rajo pun mati, orang biasa pun mati. Oleh karena itu baginda Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah yang selalu mempersiapkan dirinya untuk bekal kematiannya. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu ini dalam rangka wakafa wakafa bil mauti ibrah, cukup dengan mengingat kematian pelajaran berharga. Kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling besar? Yang paling besar hawa nafsu. Aduh satu awak. Tapi jangan dia yang mengatur, kitalah yang atur tentang hawa nafsu. Karena apa? Ingat kematian Bapak Ibu. Mayoritas menuruti hawa nafsunya, kata Allah, itu mengantarkan kemudaratan dalam hidupnya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kita, terkhusus dalam ta'ziyah ini kita ingatkan, apakah sesuatu yang paling kecil, halus dan tipis, sifat riya terselinap dalam hati seseorang, tidak ada orang lain mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah. Tapi bahayanya minta ampun. Itu sifat riya yang ada terselinap dalam hati, bisa menghancurkan seluruh amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Seperti api yang memakan kayu bakar kering, tidak tersisa kecuali abu-abunya saja. Jadi Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kalian melakukan satu amal apapun kecuali ikhlas di dalam amal-amal. Imam Al-Ghazali bertanya pada muridnya, apakah sesuatu yang paling berat? Yang paling berat amanah. Bu, ketika mendengar amanah tabayang seorang lain, Pak Pengurus, Pak RT, Pak RW, Pak Wali. Ketika dua jari wak orang lain, 3 jari ke diri awak. Pernah kita dengar Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu ini sebagai pemimpin ada amanahnya. Ibu-ibu punya amanah untuk mendidik putra-putrinya supaya mereka beradab, bukan biadab. Bapak-bapak, kepala keluarga, amanah itu Pak, memastikan seluruh anggota keluarga masuk surga. Amanah di Tampek Karajo, amanah di tengah masyarakat, amanah di komplek, amanah di kampung, banyak amanah. Itu tidak main-main, akan ditanya Allah di akhirat. Tunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Berikutnya Imam Al-Ghazali juga bertanya, apakah sesuatu yang paling ringan? Yang paling ringan kata Imam Al-Ghazali meninggal sembahyang. Kok itu yang paling ringan? Bersyukur kita kepada Allah kalau sholat kita lah rapi, tak ada tinggal-tinggalan, itu karunia besar yang Allah berikan. Banyak Bu, saudara-saudara kita dek gara-gara laporan di akhir bulan lewat sholat zuhur, pusat menunggu laporan capeklah, lewat sholat asar, waktu kali pertama tinggal masih acok lo onde menyasar. Tapi lah tak biasa Bu, petang lah tinggal dulu, kini lah bolong loci, petang lah. Akhirnya dengan enteng, dengan ringan ia meninggalkan sembahyangnya. Bapak Ibu, bukankah baginda Nabi mengatakan amalan pertama nanti yang akan ditagih setelah mati Abu sembahyang salat? Bukankah baginda Nabi menyebutkan mereka yang mendirikan salatnya seolah-olah sedang mendirikan bangunan agamanya, yang meninggal sembahyang ini sedang meruntuhkan bangunan agamanya. Kita jaga salat kita Bapak Ibu. Terakhir Imam Al-Ghazali mengingatkan kita dalam rangka cukuplah dengan mengingat kematian pelajaran berharga. Apakah sesuatu yang paling tajam? Yang paling tajam itu kata Imam Al-Ghazali lisan lidah kita, yang mungkin ukurannya 8-9 cm, tidak pakai tulang loh Bu. Tapi kadang-kadang kato yang keluar deh tak gores hati orang. Sekian lama, sekian hari nak bahasa puan. Tapi jangan lupa lisan ini juga adalah sumber kebaikan. Dia nasihat apa tu akur lo balik saya menuju saya. Bapak Ibu, tapi diplomasi fitnah yang dimainkan, perang nagari, perang dunia.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati kita menjaga lisan lidah kita. Nabi kita Muhammad mengatakan indikator kita lihat indikator orang itu beriman dengan Allah dan hari akhir, dia mengucapkan kata-kata dengan baik atau dia diam. Kalau tidak nan karancak dan kalua ancak anak saja. Ustaz kini tidak orang ngecek jawab mulut dah jatuh jari komentar di Facebook, komentar di grup WA. Bu, Pak Samu tuh ngecek dengan tangan menulis dengan. Kalau yang di SMS itu adalah membuat semangat pengurus, membuat kebaikan, sampaikanlah, sharinglah. Tidak ada masalah, itu pahala ada. Tapi SMS yang dikirim gua tidak semangat pengurus karya. Komentar di Facebook membuat pecah jemaahnya tiga gerombang dengan SMS dengan komentar yang disampaikan dia tidak sabar 3 hari sampai hari. Kalau itu yang terjadi Bu, delete balik SMS, tidak jadi kirim, tidak jadi komentar, tidak jadi mausul. Kalau itu membuat mancing orang diam. Jadi diamnya kita ketika itu ibadah yang akan mendapatkan ganjaran besar dari Allah SWT. Dek mangkonya diam wa semangat pengurus kerajaan encak dia tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kalian tidak diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari bibir kita kecuali rakib dan atid sangat siap untuk mencatatnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi inilah kepada kita yang bertakziah, mudah-mudahan apa yang dipesankan Imam Al-Ghazali tadi mengingatkan kita bahwa yang paling jauh waktu yang berlalu dan paling dakik adalah kematian, kemudian yang paling besar adalah hawa nafsu, dan paling ketik adalah sifat ria terseri nafsu dalam hati seseorang. Bahaya tak ampun, itu akan merusak, menghancurkan amal-amal kita. Apakah sesuatu yang paling berat amanah ada setiap awak Bapak Ibu, dan apakah yang paling ringan meninggal sembahyang yang utama. Terakhir adalah lisan. Apakah sesuatu yang paling tajam? Mulut, lisan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cari manalah apa yang Allah agian kawak. 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga. Tapi pada giliran mulut, cik si Allah buat mulut ya. Ini sudah sempurna. Pak Allah kalau minta doa ke Allah tentang mulut ya, itu dah kosong lah kangkonya buat setelah taan. Pak Allah bantu itu, dah usahlah. Kocik saja susah dipertahankan, susah untuk dijago. Apalagi kau dua, iyo kecik ini kondak dia belakang. Ayo Pak. Tapi ada pesan, setiap yang dua menunjukkan banyak, dengan 2 kaki banyaklah berjalan, dengan 2 tangan banyaklah berkaraja, beramal, beribadah, dengan 2 mata, 2 telinga banyaklah mendengar, banyak menuang, banyak untuk mengambil ibrah pelajaran. Dengan ciknya telinga, dengan satunya adalah bibir kita sedikitlah berbicara. Itu ciknya Pak. Itu oleh karena itu, karena disuruh seketik berbicara, kita akhiri dengan berdoa Ibu dan meminit nanti untuk Bapak kita memberikan kata sambutan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita awali doa dan munajat kita dengan beristighfar 3 kali kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها وابدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها واغسله بالماء وأهلا خيرا من أهلها واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala menjaga beliau dan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita jadikan sebagai ingat-ingat kita, karena kematian itu adalah pemutus kelezatan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah kita sampai kepada akhir hidup kita dalam keadaan Allah ampuni kita hendaknya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, kita akan meminta sepatah dua patah kata dari tokoh masyarakat kita. Dan pada kesempatan ini kita mintakan kepada pengurus fungsi kematian RT 003 RW 04 yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Haji Khairul, dan kemudian juga sepatah dua patah kata juga akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Sirul Jannah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Marwan Usman. Untuk pertama kali kita persilakan kepada Bapak Khairul untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka takziah di rumah Ibu Nani ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu hadirin, terutama jemaah dari Masjid Nur Haq dan Kongsi Sosial Kematian Belanti Barat 03 Belanti Barat. Pada kesempatan ini di mana kami atas nama mewakili ketua menyampaikan ikut berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota Kongsi Sosial Kematian Ibu Nani, di mana kami di dalam kongsi atau dalam arisan Ibu Nani ini merupakan orang tua kita yang sangat gigih, yang sangat ulet dalam bergerak dan menyatukan para warga dari kongsi sosial, terutama di lingkungan RT 03. Beliau lebih kurang di panggilan Tuhan umur 86 tahun. Dalam waktu yang tengah waktu tersebut tentu beliau mengalami suka dan duka atau mengalami kesalahan-kesalahan. Mungkin di antara kita ada yang tersinggung, ada yang kurang enak, ada yang merasa tidak pada tempatnya kepada beliau. Pada kesempatan ini kami minta kepada Bapak dan Ibu, apakah dia dimaafkan? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kami. Di samping itu kita mintakan kepada yang tidak hadir juga menyampaikan pesan ini. Mudah-mudahan beliau dapat melapangkan beliau di alam baka nanti. Di samping itu kami juga atas nama warga atau RT 03 telah dulu memaafkan beliau. Di samping itu juga kami dalam kesempatan ini bertanya kepada siapa ahli waris yang sebenarnya, Pak Ari? Pada siapa? Ibu apa? Di dalam anggaran rumah tangga kami juga ada aturan-aturannya yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, di mana beliau dapat santunan dari
Arisan Sosial RT 03. Pada kesempatan Ibu bisa kawat langsung di atas. Langsung dikasihkan. Nanti saja. Tapi kalau itu kami kepada ahli waris, jadi kami nanti. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Pak Ustadz, Pak Dr. Zulkarim Mbah. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiah pada kegiatan takziah pada malam hari ini. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus peserta jamaah Masjid Siratul Jannah, Bapak dan Ibu pengurus Komisi Sosial RT 03, dan beserta juga mungkin jamaah dari Nurul Haq, ya Pak. Ada ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada ahli bait Yogi dan keluarga besar Bu almarhumah Bu Nani. Pertama tentu kami dari pengurus Masjid Siratul Jannah menyampaikan permohonan maaf karena malam ini baru bisa hadir melaksanakan takziah di rumah duka almarhumah, wafat pada tanggal 22 Maret dan bertepatan dengan bulan puasa, sehingga seperti kebiasaan organisasi kita pelaksanaan takziah kita laksanakan setelah Lebaran. Tentunya sekali lagi permohonan maaf pada seluruh ahli bait yang hadir. Kemudian kami sampaikan bahwa almarhumah merupakan jamaah di masjid kami dan beliau pada usia 86 tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yang menunjukkan teladan ya. Jadi dalam usia segitu tetap taat beribadah, beraktivitas malam ya. Jadi kalau kita lewat depan rumah ini terbayang-bayang juga beliau ya. Kalau asal sehat badan, ada dosen yang beliau kerajaan juga ya. Itu yang insyaallah yang mungkin membuat usia beliau panjang ya. Allah panjangkan usia beliau seperti kata Pak Ustadz tadi. Tentu bagaimanapun Bapak Ibu, tentu kenangan-kenangan indah yang beliau ukir tersebut menjadi teladan lah ya bagi kita yang muda-muda. Tentu Bapak Ibu, doa kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah almarhumah, diampuni dosanya dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Kemudian terakhir dari Masjid Siratul Jannah nanti juga ada santunan sosial yang akan kami serahkan, dan seperti yang disampaikan dari Pak Ketua, kami juga mohon maaf pada ahli bait sekiranya di antara kami ada yang salah dan khilaf tentunya, dan tentu pada waktu hari duka kami juga sudah melewakan pada anggota, dan anggota sudah memberikan maaf ya terlebih dahulu pada ibunda kita atau almarhumah Ibu Nani. Barangkali yang dapat kami sampaikan, terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu, semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan terkhusus kepada Pak Khairul, Bapak Marwan atas sambutan yang kami sampaikan. Untuk sedikit lagi tambahan dari kami sebagai perwakilan dari keluarga. Jadi Bapak Ibu kami atas nama saya pribadi dan bapak saya sebagai adik dari Ibu Nani dan kakak-kakak yang telah hadir di sini, hadir di sini untuk bertakziah pada malam hari ini. Kami memang tidak bisa melupakan banyak kenangan kami dengan beliau, karena saya sendiri pribadi dan adik kakak-kakak yang ada di sini sudah cukup lama bergaul dengan beliau, tinggal di sini, beraktivitas di sini. Beliau banyak melakukan kebaikan kepada anak-anak beliau, cucu-cucu beliau banyak tinggal di sini. Jadi banyak yang mendapatkan kebaikan dari beliau. Amin. Nah, mungkin karena juga ada sisi kemanusiaan beliau juga tidak terlepas dari salah dan khilaf. Ya. Jadi kami selaku anak-anak beliau mendoakan dan bersyukur
Semoga segala apa yang telah beliau lakukan Allah berikan pahala hendaknya nanti di Amin. alam kubur beliau. Amin. Dan kami mendoakan semoga kami menjadi mendapatkan pelajaran dari apa yang telah beliau lakukan kepada kami untuk menjadi contoh dan teladan kepada kami. Amin. Dan juga Bapak Ibu tambahan dan beliau juga seorang yang banyak melakukan kegiatan di luar rumah, beraktivitas dengan warga sekitar, dengan tetangga, dan tidak ada tetangga yang merasakan hal-hal yang buruk yang terhadap apa yang telah beliau lakukan, tapi malah banyak kebaikan yang telah beliau lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang telah beliau lakukan selama hidup di dunia, kebaikan yang beliau lakukan, Allah berikan pahala hendaknya di dalam kubur beliau. Dan semoga apa yang jadi khilaf dan salah yang telah beliau lakukan, Allah ampuni beliau. Amin. Dan semoga kita yang tinggal Allah berikan kesabaran, terutama kami dari ahli beliau, kami diberikan ketabahan. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai penutup pada kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.